Pernah kebayang nggak sih, pengen tahu suhu dan kelembapan di kamar Anda, atau mungkin di rumah kaca, atau bahkan ruang server, dan bisa ngeceknya langsung dari ponsel dimanapun Anda berada? Nah, hari ini kita akan ngebangun sensor lingkungan berbasis web kita sendiri. Dan saya jamin ini jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita akan bahas kenapa proyek ini penting banget. Terus, kita kenalan sama komponen-komponennya, kita rakit hardware-nya, kita kasih nyawa dengan sedikit kode, dan kita lihat dashboard data live kita. Oh, dan sebagai bonus, kita juga akan lihat gimana cara ngubahnya jadi pencatat data. Oke, pertama-tama kenapa sih kita repot-repot bikin ginian? Jawabannya, karena ini bukan sekedar mainan canggih. Pemantauan lingkungan itu punya aplikasi yang super penting di dunia nyata, yang bisa ngirit duit, ningkatin produksi, bahkan bisa nyelamatin nyawa. Coba deh, bayangin sejenak. Alat kayak gini, kira-kira berguna buat apa ya buat Anda? Manfaatnya itu ternyata lebih banyak dari yang mungkin kita kira loh. Ambil contoh di bidang pertanian, misalnya di rumah kaca. Kontrol iklim yang presisi, jadi mastiin suhu dan kelembabannya pas, itu jadi kunci buat pertumbuhan tanaman yang maksimal. Sensor kayak gini bisa jadi penentu antara panen raya sama gagal panen. Atau kita lihat di dunia medis. Suhu dan kelembapan yang stabil itu krusial banget buat nyimpen obat-obatan biar nggak rusak. Penting juga buat menjaga kondisi steril di ruang operasi. Jadi ini benar-benar soal keselamatan. Terus, di gudang-gudang besar, memantau lingkungan bisa mencegah kerusakan barang-barang sensitif, kayak makanan, elektronik, atau bahkan bahan kimia. Wah, ini bisa menghemat uang banyak banget. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapanya. Sekarang mari kita lihat apa aja sih yang kita butuhin. Yuk kita kenalan sama komponen inti buat proyek kita ini. Nah, ini dia, 2 bintang utama kita. Di sebelah kiri, itu ada ESP32, si otak super dari semua operasi ini. Dialah yang mikir, yang proses data, dan bahkan yang jadi host buat website mini kita. Terus di sebelah kanan ada sensor DHT11. Anggap aja ini indera proyek kita. Dia yang ngerasain suhu dan nyium kelembapan di udara. Selanjutnya, kita akan sambungin si otak sama si indera ini. Tenang aja, bagian ini beneran gampang banget kok. Cara masangnya itu super simple. Kita cuma butuh 3 kabel. Pertama, sambungin pin GND dari sensor ke pin GND di ESP32 buat ground. Kedua, pin VCC ke daya 3.3 volt. Dan yang paling penting, pin data ke pin input digital D14. Udah, gitu doang. Dan tada! Beginilah penampakannya. Setelah 3 kabel itu kepasang dan kita colokin ke komputer, lampu di ESP32-nya bakal nyala. Artinya, hardware kita udah siap. Sekarang waktunya kita kasih perintah. Oke, hardware beres, sekarang kita masuk ke bagian software-nya. Disinilah kita bakal ngasih tahu si otak kecil kita ini harus ngapain dengan data yang dia dapat dari indranya. Biar otak kita ini bisa kerja, kita perlu kasih dia bekal pengetahuan. Bentuknya itu pustaka atau library perangkat lunak. Anggap aja ini kayak buku panduan. Ada buku yang ngajarin cara connect Wi-Fi, ada buku yang ngajarin cara bikin halaman web, dan satu lagi yang paling penting, buku cara ngobrol sama sensor DHT. Nah, ini dia skrip buat si aktor utama kita. Kode ini isinya perintah lengkap. Intinya, kita bilang gini, hey ESP32, pakai library DHT buat baca sensor, terus pakai library web server buat bikin halaman web sederhana, dan di halaman itu, tampilin nilai suhu dan kelembapan yang baru aja kamu baca. Setelah kodenya kita upload, kita buka yang namanya serial monitor. Nah, lihat itu. Setelah dia berhasil nyambung ke Wi-Fi, dia bakal ngasih kita alamat IP. Ini nih yang penting banget. Anggap aja ini alamat rahasia buat ngebuka dashboard data kita yang baru. Dicatat ya alamatnya. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Waktunya kita lihat hasil kerja keras kita berfungsi secara langsung di web browser. Siap? Yuk kita lihat apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Dan ini dia hasilnya. Cukup ketik alamat IP yang tadi kita dapetin ke browser apa aja, bisa di ponsel, di laptop, pokoknya apapun yang nyambung ke jaringan Wi-Fi yang sama, dan boom! Dashboard data real-time Anda langsung muncul, nampilin suhu dan kelembaban saat ini juga. Keren banget kan? Kayak sulap. Proyek ini aja udah keren, tapi gimana kalau kita bikin jadi lebih keren lagi? Yuk, kita lihat cara upgrade dari sekedar monitor jadi pencatat data yang canggih. Jadi, apa sih bedanya? Gini,
Monitor langsung itu cuma nunjukin data detik ini aja. Begitu di-refresh, data yang lama hilang. Nah, kalau pencatat data atau data logger, dia nyimpen setiap data yang dibaca. Jadinya kita punya rekaman historis yang bisa kita analisis nanti. Dan ini dia hasil upgrade-nya. Keren banget, lihat deh dashboard yang baru ini. Nggak cuma ada data langsung, tapi sekarang ada tabel yang nyatet data tiap beberapa detik, lengkap sama waktunya. Dan yang paling mantap, ada tombol unduh CSV. Cukup klik tombol itu, dan kita langsung dapat semua datanya dalam bentuk spreadsheet, siap buat dianalisis lebih lanjut. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan kemampuan buat nyatet data dari waktu ke waktu, kira-kira pola apa ya yang bisa Anda temukan? Mungkin Anda jadi bisa lihat gimana suhu kamar berubah sepanjang hari, atau gimana kelembaban di kebun Anda naik turun. Kemungkinannya tak terbatas. Selamat mencoba!